nama saya Sabar Muhammad. Nama saya Delia Intan. Nama saya Kalisa Safadila. Nama saya Najwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Najwa Ayu Wicaksono. Saya ingin bertanya kepada tante yang bernama Ika. Di sini saya akan mencari tentang tema pola kesehatan. Yang pertama itu, menurut tante, apa peran keluarga dalam mendukung gaya hidup sehat? Keluarga itu bisa mendukung buat mengajak memulai dengan aktivitas yang ringan, dengan berolahraga setiap pagi, atau nanti kalau di hari libur kita bisa melakukan jogging biar kehidupan dan badan kita juga kelihatan sehat. Terus pertanyaan selanjutnya yang kedua itu, apa kebiasaan sehat yang menurut tante paling mudah untuk dimulai? Dengan membiasakan tidak tidur malam ya. Biasanya tidur itu paling lama sekitar 7 jam sampai 8 jam aja. Dan dibiasakan jangan tidur larut malam di atas jam 10 malam. Dan jangan lupa juga buat olahraga setiap harinya. Ya minimal kalau nggak bisa setiap hari, 1 minggu bisa 2 sampai 3 kali. Ya udah segitu aja nanyanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang untuk kepeduliannya tentang hidup sehat itu, yang saya habis wawancarain dengan tetangga saya, yaitu dia tingkat kepeduliannya itu sangat tinggi untuk keluarganya ataupun untuk para masyarakat. Jadi ya sangat tinggi. Berapa persennya? Sekitar mungkin 90%, 95% dia peduli terhadap kesehatannya untuk masyarakat yang lain. Dah, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tusita dari kelompok 3 ingin mewawancarai mengenai pola hidup sehat. Di sini saya bersama dengan Sartika. Saya dari RT. Tante, di sini aku mau menanyain, apakah lingkungan tante ini mendukung untuk gaya hidup sehat? Sebenarnya sih banyak hal ya untuk mendukung apa tidaknya, tergantung tempat yang kita tempatin. Sebenarnya kalau tempat yang kayak gini sih karena mungkin padat penduduk, rumahnya rapat-rapat, sehingga untuk mendukung hidup sehat sih tidak, karena kita kan tahu hidup di Jakarta kan banyak sampah, banyak banget peliharaan-peliharaan yang tidak dirawat dengan baik, sehingga banyak menimbulkan virus, menimbulkan berbagai macam penyakit. Berdasarkan hasil wawancara saya, meskipun lingkungan narasumber masih padat dan tidak mendukung, ia sudah menerapkan gaya hidup sehat seperti mandi 2 kali sehari, mencuci tangan sebelum makan, dan memotong kuku. Terima kasih wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Delia Intan, ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Undi. Apa dampak bagi Bapak jika mengabaikan gaya hidup sehat? Itu sangat berbahaya untuk di masa waktu panjang, karena kesehatan itu mungkin saat ini kita merasa sehat, cuman kalau apa tadi? Jika mengabaikan Kalau gaya kita hidup mengabaikan gaya hidup sehat, seperti kita merokok, minum minuman alkohol keras, itu sangat berisiko untuk jangka panjang di kehidupan kita nanti ke depannya. Selanjutnya, apakah di lingkungan Bapak sudah ada kegiatan kesehatan bersama seperti senam, posyandu, atau pemeriksaan kesehatan rutin? Sudah ada. Di wilayah saya sudah ada kegiatan posyandu untuk anak-anak, posbindu untuk lansia, dan untuk orang-orang tua sudah ada pemeriksaan kesehatan rutin tiap sebulan sekali. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Jadi kesimpulan dari wawancara saya, di lingkungan saya ini sudah ada yang namanya posyandu,
untuk anak-anak dan posbindu untuk lansia, dan senam sehat juga selama sebulan sekali. Kalau senam itu seminggu sekali. Dan ada juga beberapa warga yang tidak ikut dalam posyandu dan posbindu, itu juga kemauan dari diri mereka masing-masing. Terima kasih. Apa pesan Mas untuk anak-anak muda agar selalu menerapkan pola hidup sehat? Pesan saya untuk anak-anak muda, hindari merokok, makan makanan bergizi, sering menerapi pola hidup sehat seperti jogging di pagi hari, jangan sering begadang, jangan minum alkohol, ya hindari pergaulan bebas yang merugikan diri sendiri. Apa manfaat Mas yang rasakan setelah menjalani pola hidup sehat? Yang saya rasakan, badan lebih berenergi, lebih sehat, rasanya enak banget. Terus ya lebih mudah beraktivitas, tidak mudah capek, sakit. Jadi kesimpulan dari orang tersebut yaitu dia sudah melakukan gaya hidup sehat di lingkungan sekitarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalica Salsabila. Di sini saya akan mewawancarai tetangga saya tentang gaya hidup sehat. Baik, bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama siapa? Nama saya Fikri Fadila. Baik, saya mau nanya nih ya Bang. Menurut Anda apa saja kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan? Menurut saya pribadi seperti merokok dan begadang, terus juga pola makannya kurang teratur, terus juga lingkungan yang kurang sehat. Baik, lalu menurut Anda apa kesulitan dalam menerapkan gaya hidup sehat? Kesulitan paling utama itu malas bergerak untuk melakukan olahraga, dan juga kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orangnya itu, seperti begadang terlalu lama, nongkrong gitu. Sudah mau ditanya-tanya? Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara saya di lingkungan rumah saya bisa menilai narasumber ini sudah melakukan gaya hidup sehat karena ia dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan, dan saya melihat di lingkungan yang saya wawancara ini bersih, tidak ada sampah yang berserakan, dan warganya juga menerapkan olahraga di kesehariannya. Selamat pagi Ibu. Menurut Ibu, apa yang paling membantu agar masyarakat Indonesia jadi lebih sehat? Masyarakat Indonesia agar lebih sehat, biasanya melakukan kerja bakti di sekeliling masyarakat, di sekeliling rumah, supaya kelihatan bersih, lestari, dan sehat. Terus yang kedua, menurut Ibu bagaimana cara membiasakan keluarga untuk hidup sehat di rumah? Pertama-tama, untuk rumah selalu bersih, dan untuk lingkungan keluarga itu dibiasakan mandi sehari 2 kali, jangan lupa gosok gigi, dan istirahat teratur. Itu aja sih. Oke, di sini kesimpulan dari saya setelah wawancara tadi. Kesimpulan dari saya itu, wawancara yang ada di dalam lingkungan ini yang sempat saya wawancara tadi itu sangat cukup bersih, dan juga ibu tersebut menjawab pertanyaan saya dengan sempurna tanpa ada kata-kata terbata-bata, dan juga ibu tersebut sudah menjalani hidup yang sehat, karena saya juga pernah sering melihat dia menyapu, mengepel, pokoknya membersihkan rumah, dan juga ikut-ikut jogging yang ada di lingkungan komplek di sini. Karena dia walaupun ada sampah lah sedikit, tapi tetap sangat bersih lah di lingkungan ini. Dan juga warga-warga di sini juga sangatlah bergotong royong terhadap sampah, karena sampah itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit atau bisa menjadi banjir lah. Terima kasih.
Kami simpulkan dari yang kita dengar dan lihat dari orang yang kita wawancarai itu peduli atau tidaknya terhadap gaya hidup sehat, yaitu sekitar 95% untuk orang-orang yang peduli terhadap gaya hidup sehat dan sudah mampu untuk menerapkan gaya hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Dan sekitar 5% untuk orang yang tidak peduli kepada gaya hidup sehat bagi lingkungan sekitarnya dan kesehatan diri sendiri.